hari ini kita akan bincang-bincang prediksi ya. Judulnya mungkin Road to Final Euro 2024. Jadi di sini sudah ada Samsul analisis, wah luar biasa ya, dengan pemantau sejati. Tapi beliau ini lebih ke ini ya, lebih ke fans sebenarnya, karena ya fans berat ini. Baik, kalau kita mau bicara final Euro nanti, ya pastinya kita akan melihat dulu bagaimana kemarin Prancis versus Spanyol ya, yang dimulai di semifinal yang pertama ya. Kalau melihat hasil pertandingan semifinal itu dan kedepannya, kira-kira melihat Spanyol bagaimana, Bung Samsul? Oke, kalau saya lihat untuk apa yang dilalui Spanyol sebelum akhirnya sekarang sudah masuk di laga final yang akan bertemu dengan Inggris ya, yang lolos ke final. Kalau kita lihat ya, dari Spanyol itu melalui beberapa laga untuk sampai di final itu dia memenangkan semua laga itu sangat meyakinkan, tidak pernah kalah. Bahkan di semifinal kemarin itu dia menutup dengan kemenangan juga. Dan itu sangat luar biasa karena yang dia tembangkan, yang dia gulung pada saat itu Jerman, yang besar ya, yang juga merupakan sebenarnya itu favorit juara ya. Terus yang kedua itu Prancis kemarin. Dia tumbangkan juga, dan itu kalau di dalam laga antara Prancis itu sangat-sangat meyakinkan karena seperti aksi dari beberapa pemain sayap itu, kalau kita lihat Lamine Yamal itu, dan dia bahkan mencapai man of the match di dalam laga itu. Awalnya dia kemasukan lebih awal ya, kalau saat masalah itu menit ke-9 Spanyol ya. Spanyol kebobolan di awal dari waktu lawan Jerman. Tapi setelah setelah 20 menit kemudian itu bisa mampu membalas dan kemudian menggandakan kemenangan itu di menit berapa kemarin ya? Untuk dengan di menit terakhir ya. Berarti kalau melihat di menit 40-an. Ya, melihat track recordnya dari sepanjang pertandingan ini, ada harapan Spanyol akan tampil konsistennya seperti yang sebelumnya, begitu kira-kira. Karena dari awal Bapak bilang dia tidak pernah berubah performanya. Orang bilang dia tetap menutup dengan kemenangan yang meyakinkan. Ya. Kayaknya harus didengar dulu ini pendukung Inggris. Langsung Inggris, dia tidak sabar. Oke. Tidak sabar. Tadi itu kan semifinal yang pertama ya. Kalau melihat partai semifinal yang kedua, yaitu Inggris melawan kemarin Belanda ya. Kira-kira bagaimana nanti performa Inggris di final itu? Jelas karena Inggris ini kan sudah kedua kalinya ya. Dari sejak Euro 2020 kemarin sempat Inggris juga masuk ke semifinal itu. Dan kita melihat memang perjalanannya Harry Kane dan kawan-kawan ini di Inggris ini memang agak kurang meyakinkan pada saat babak pengisian, kemudian babak selanjutnya dan seterusnya. Namun tadi malam beda ya, agak sedikit berbeda, dan saya sudah sepakat dan memang harusnya pelatih seperti itu. Iya. Dan harus menerima kritik dan saran, karena kalau kita melihat memang di atas kertas Spanyol itu jauh lebih baik ketimbang Inggris ya. Namun Harry Kane dan kawan-kawan itu tidak akan diam seperti itu, tentu dia akan balas kegagalan semifinal di Euro 2020 22 kemarin itu. 22 ya. Ya itu. Tapi kalau saya bisa prediksi jelas bahwa ini agak berat memang antara Spanyol dengan namun kelemahan atau kekurangannya kami itu kadang di lini belakang maupun juga di lini tengah ya, khususnya di penyerang itu yang menjadi persoalan.
dan Artinya bisa menyesuaikan lah. bisa menyesuaikan Strategi dengan- bisa disusun lagi. Iya, ya itu Pelajaran sebelumnya. Ya, itu target kami. Iya, iya. Ya, kalau ini kan sudah meyakinkan sekali nih. Kalau Ya. Bapak Samsul tadi sebagai fans dari Spanyol juga banyak bicara tentang performa kemarin. Coba kira-kira untuk menandingi statement dari Bung Meldi, Bung Samsul kira-kira khusus di leg final nanti akan seperti apa Spanyol? Oh iya, saya sebenarnya sepakat dengan Bung Meldi mengenai progres permainan daripada Inggris, khususnya di dalam laga tadi malam. Awalnya kemarin saya tidak mengunggulkan Inggris untuk memenangi laga melawan Belanda, karena saya melihat beberapa match yang dilalui itu tidak meyakinkan, kerjasamanya yang kurang, terus chemistry antara pemain itu saya lihat itu tidak ketemu. Tapi kalau tadi malam ini saya melihat ada sebuah tampilan permainan yang sangat berbeda, dia sangat berbeda. Kalau saya melihat di dalam laga tadi malam, dan iya saya sepakat Inggris akan memberikan perlawanan yang lebih nanti di laga final, apalagi di laga penentuan untuk memastikan mereka juara Euro tahun 2024. Kira-kira Ya. dari sisi strategi atau formasinya Inggris, kira-kira di lini mana Spanyol bisa pergunakan sebagai celah untuk membobol pertahanan Inggris? Iya. Kalau saya melihat di Spanyol, apa yang mungkin dia miliki oleh Spanyol sehingga bisa memenangkan laga itu, semua orang tahu bahwa Spanyol hari ini memulai dirinya sebagai tim yang bisa dikatakan tuh generasi emas ya, awal dari generasi emas Spanyol, karena di mana dia nanti akan bisa memberikan kejutan situ. Saya lihat di dua sisi kiri dan kanan itu. Di sisi kiri itu ada Lamine Yamal di sisi kanan, terus ada Nico Williams di sisi kiri. Saya yakin dia akan memberikan atraksi luar biasa di lapangan. Biasa. Dan dia akan dia akan Membobol pertahanan. pertama Inggris. dia memiliki kecepatan yang di atas rata-rata kedua pemain. Simpan dulu ya untuk Inggris nanti Jadi, kira-kira silakan dulu. Saya yakin bahwa pertahanan Inggris nanti akan kerepotan dalam menghadapi Sayap. sayap Spanyol yang muda ini. Iya. Oke, itu dari sisi Spanyol ya. Kalau Inggris kira-kira sisi mana yang bisa dimanfaatkan dengan kekuatan Inggris yang ada? Jelas bahwa pelatihnya Inggris ini kan sudah mempersiapkan segalanya tadi ya. Tadi malam itu kan hanya bumbu awal saja. Nah ini nanti di akhir atau di final ini akan dikeluarkan bumbu yang terakhir ya. Nah tentu beberapa pengamat sepak bola termasuk Sir Alex Ferguson itu kan mengatakan bahwa Inggris bisa jadi juara pada Euro tahun 2024. Kira-kira selain si striker, kira dia akan memanfaatkan lini kelemahannya Inggris di bagian mana? Sekarang Inggris kira-kira jelas melihat formasi dari atau performa Spanyol selama ini, kira-kira Inggris akan memanfaatkan selain dari lini tengah striker ya si Kane, apakah akan memanfaatkan sisi yang mana? Iya, jelas bahwa stok penyerang daripada Inggris ini kan tentu banyak sekali. Palmer yang paling yang kita tunggu-tunggu itu, karena Harry Kane juga sudah cukup bagus. ada Bellingham. Ya, Bellingham yang sebagai pengatur atau second striker di situ mungkin itu saya kira stok-stok pemain yang belum main itu akan dimainkan semua sebentar dalam liga final itu. Tentu ini target dari Inggris ini bukan soal pertambahan waktu atau bahkan sampai adu penalti tidak. Pokoknya harus mutlak ya. Di babak pertama kita harus menang. Nah itu.
Itu anunya target dari Inggris itu. Luar biasa ya. Memang harus Hmm, mutlak mutlak. dari setengah main 45 menit pertama, Ya. 45 menit kedua harus Ya. dikuasai, didominasi. Dominasi. Oke, kalau kayaknya Spanyol masih punya ini, belum puas tadi. ada Ya. senjatanya. Tadi kan sudah bilang Spanyol akan memanfaatkan sayap kiri kanan. Kalau lini tengahnya itu kira-kira bagaimana? Pak? Kalau lini tengah Spanyol itu ada Rodri dengan Fabian Ruiz, kalau nggak salah itu namanya Fabian Ruiz. Rodri sebagai pemain tengah, dan dia juga ini ada pemain dari Manchester City yang kemarin sukses mengantarkan klub menjuarai Premier League sebagai liga teratas ya, liga top Dari Inggris. ya, liga top dunia. Nah, salah satu kunci untuk pemain tengah yang jelas kalau dia dalam laga nanti ini masing-masing memiliki pemain tengah yang bagus. Mungkin dia lini lebih ke tengah finishing ya. Kedua pemain ini memiliki lini tengah yang bagus. Mungkin ada Bellingham itu agak di bawah oleh. Dan yang menjadi Rodri dalam beberapa duel juga tidak begitu buruk ya, karena dia selalu juga memenangkan ketika ada duel di tengah. Yang menarik sebenarnya di sini nanti akan saya lihat pertemuan antara Nico Williams dan back daripada Inggris itu yang juga memiliki kecepatan besar rata-rata itu Kyle Walker. Jadi Kyle Walker itu nanti kita lihat situ. Ini duel yang sangat menarik ya. Satu sayap yang cepat dengan back yang memiliki kecepatan juga di atas rata-rata. Dua back ini yang cepat ini yang menarik nanti kita lihat. Dan saya penasaran sebenarnya menyaksikan duel mereka berdua antara Nico Williams sebagai sayap kiri, Walker itu yang biasa ditempatkan di sayap kiri juga. Nah, itu kalau misalnya Walker ditempatkan di kanan, back kanan, berarti dia akan bertemu dengan Lamine Yamal, dan itu lebih seru lagi nanti sama Rara. Luar biasa. Ini ada pertemuan dua bintang, Barcelona. Kalau Lamine Yamal itu Barca, terus yang kedua Manchester City ke Walker. Dan itu sangat duet yang sangat menarik. Yang ditunggu ya. Spektakuler. Baik, kalau dari Bung Meldi lebih melihat pertarungan adu strategi atau akan melihat sajian pertarungan skill individu atau bahkan mix dari strategi dan individu di pertandingan final nanti? Jelas ini kan sekelas Euro, berarti tentu Semua ya? Semua ya, tidak ada alasan untuk itu. Memang kita kerjasama dalam itu ya. Tentu kalau kita melihat memang Inggris memang harus mati-matian dia. Karena Sudah terlalu lama puasa ya? Sudah terlalu lama. Puasa Euro ya? Harusnya dia sudah bisa ketawa Spanyol. Sudah sampai di final. Sudah final kemarin. Dengan Italia ya. Italia kemarin tuh. Kali ini akan dimanfaatkan ya. Kesempatan kedua. Terlihat dari pertandingan tadi malamnya, memang beda. Ototnya Iya, itu beda. Pertandingannya tadi malam itu membuat saya cukup perlawanannya agak luar biasa nanti Inggris, karena saya barusan tadi malam lihat itu permainan seperti itu yang betul-betul sangat memiliki semangat yang luar biasa saya lihat. Dan lagi seperti laga-laga sebelumnya. Seakan-akan Iya. pokoknya tidak ada ampun ini pokoknya ya. Tidak ada terakhir. Sedangkan Spanyol, kita tahu bahwa performa Spanyol itu ya sudah mungkin mereka konsisten ya, orang bilang Iya. seperti statement tadi ya. Jadi tidak ada yang juga diragukan atau tidak ada kekurangan atau apa yang kita lihat dari Spanyol, tapi yang kita tahu bahwa memang Spanyol ini mental juaranya itu sudah terbukti ya. Iya. Jadi kalau saya lihat saya lihat terkait dengan Kurang lucu-lucu. Bagaimana? Bagaimana? Komnya kasih lucu lah. Bagaimana kira-kira Iya. debut ini yang terjadi di lapangan nanti? Saya lihat akan terjadi saling ganti tukar muka serangan. Jual beli serangan. Iya, jual beli serangan. serangan. Karena kenapa? Menghindari untung rugi. Iya, karena kenapa? Karena ini ya, karena Impas ini. terkait dengan ketika misalnya bola dipegang oleh Spanyol, saya yakin
aliran bola akan cepat. Begitupun ketika Inggris memegang bola, aliran bola juga akan cepat maju belakang serangan, karena di sana ada Foden, mungkin ada di sebelah kanan itu ada Palmer sebagai penyerang, ada Kane di tengah. Harry Kane. Oke, sekarang prediksi ya, masuk di sesi kesimpulan daripada kita prediksi. Kita prediksi ini per paruh waktu permainan 45-45. Jadi di 45 menit pertama, menurut Bung Samsul, siapa yang akan mendominasi? Oke. Saya kalau melihat beberapa laga yang dimainkan oleh Spanyol, dia selalu tampil memulai serangan. Jadi Agresif di sangat 45 agresif menit pertamanya. serangan ini, dia akan memulai seperti misalnya kita lihat laga-laga sebelumnya ya, dia bahkan selalu tampil menyerang. Dan saya yakin dia akan mendominasi, berusaha untuk mendominasi, dan nanti kita lihat laganya ujungnya bagaimana. Tapi dan dia punya modal untuk bisa mendominasi di babak pertama. Dan besar kemungkinan dia akan menciptakan satu gol di babak pertama itu. Mungkin satu gol bisa dimasukkan, didapatkan di laga pertama. Oke. Babak pertama, bagaimana kira-kira siapa yang akan mendominasi? Ya tentu kan Harry Kane dan kawan-kawan itu akan tetapnya tidak berubah, akan meyakinkan itu. Cuman kelemahan dari, mungkin saya tidak komentar terlalu banyak Spanyol, tapi kelemahannya di Spanyol itu babak kedua. Terkadang kalau dia bisa-bisa di babak pertama, berarti di babak kedua tidak. Nah, sehingga itu dimanfaatkan. Nah, PR termasuk juga Inggris ini juga kelemahannya di babak pertama. Terbukti kemarin lawan Turki itu ya. Sehingga pada saat babak kedua itu habis-habisan. Nah, prediksi halal itu Inggris akan berapa gol kira-kira? Kalau golnya nanti di babak pertama dulu. Babak pertama ya. Inggris bisa tentu 2-1 ya. 2-1 ya. Inggris bisa bilang 1. Ya, 2-1. Sangat meyakinkan. Meyakinkan 2-1. Kalau gitu lanjut di babak kedua. Iya. Bagaimana? Apakah saya dulu. Oke, saya sepakat memang mungkin mengenai tadi Spanyol tidak dia agresif di babak pertama, terus Inggris saya juga saya juga pahami ya bahwa Inggris itu punya di beberapa kemenangan selalu menit terakhir itu menentukan permainan. Nah, dari perjalanan ini saya pikir kedua pemain saling memahami ya bagaimana perjalanan mereka, termasuk Spanyol sudah memahami itu, jangan sampai bisa kecolongan lagi di menit-menit krusial itu. Pasti ada perubahan, ada upaya strategi juga di babak kedua ya. Jika itu terjadi, sehingga di babak pertama saya yakin Spanyol akan berusaha untuk masukkan bukan hanya satu, untuk memastikan persoalan-persoalan krusial seperti tidak terjadi. Baik, sesi terakhir tiba pada simpulan bincang-bincang kita ya di prediksi. Menurut Bung Samsul, jalannya pertandingan ini akan seperti apa dan skor akhirnya berapa dimenangkan oleh tim mana? Tentunya di dalam laga ini akan terjadi, ini sebenarnya sebuah debut yang sangat spektakuler pasti ya, tentunya ya. Kedua tim akan bekerja keras untuk memenangkan laga. Memang kalau terkait dengan prediksi gol ya, jadi saya melihat pertama mungkin Spanyol sedikit kebobolan selama ini ya. Ya, Spanyol, Inggris mungkin sulit untuk membobol daripada gawang Spanyol. Inggris sulit. Karena kenapa? Karena berlihat daripada ini ya, dari perjalanannya yang sangat minim kebobolan. Iya, pertahanannya luar biasa. Dan itu jadi skor terus Spanyol, karena ini yang itu kembali lagi bahwa ini adalah laga penting dan dia harus mencatatkan namanya dalam sejarah lagi khususnya di tahun 2004 ini, dan karena kemarin sudah memenangkan Liga Nasional, Piala Liga Nasional. Nah,
Dan ini itu Piala Nasional juga. Ini yang kedua ini akan yang akan berusaha dimenangkan, dan saya yakin bisa memenangkan laga ini Dengan skor dengan skor meyakinkan berapa? 3-1. 3-1 Ya. untuk Spanyol ya. Ya. Inggris bagaimana Iya. melihat kualitas dan sejauh ini Iya, kira-kira tentu bagaimana? saya harus memang dari di atas kertas Spanyol itu dari Kurang perjalanan kebobolan, itu kurang kebobolan itu juga menjadi tapi beberapa 5 pertandingan itu kan sejak tahun 2022 hingga 2024 itu memang mendominasi di situ memang Inggris kira-kira ya. Ada bahkan dua kali seri pada saat itu. Nah itu kita bisa jadikan untuk pembanding. Namun kalau untuk pertandingan final nantinya ini ya tentu kita prediksi tadi bahwa Inggris ini bisa saja menang dan beberapa media sudah menyampaikan bahwa termasuk Alvaro Morata kemarin kemenangannya kemarin itu dia jatuh dan seterusnya dan diprediksi tidak diturunkan pada saat final nanti. Itu masih informasi media. Tapi tetap optimis Tetap Inggris menang jelas pasti optimis dengan skor 3-2 kalau tidak 3-2 ya. 3-1 untuk Spanyol, 3-2 untuk Inggris. Iya. Luar biasa. Baik, demikianlah bincang-bincang kita prediksi final Euro 2024 antara Inggris akan melawan Spanyol. Demikian dari kami, salam olahraga.